berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan berbahagia, bersukacita, dan lebih indah lagi kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, baik itu sudah lama, itu masih jadi beban hidup kita, atau mungkin baru hari ini ketika kita beraktivitas, kita bekerja, ada masalah yang belum selesai. Jangan biarkan itu mengganggu pikiranmu terlalu lama, membebani hidupmu. Karena Tuhan ingin kita mengalami kelegaan senantiasa di dalam Dia, kita alami sukacita di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Satu janji yang luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang membuatmu letih, lesu, berbeban berat? Apapun keadaanmu, mari kita datang kepada Tuhan. Ini keputusan yang terbaik, pilihan yang terbaik, karena kelegaan yang dari Tuhan akan kita alami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan janji yang luar biasa. Keadaan kami saat ini yang sedang letih, lesu, berbeban berat karena ada masalah-masalah yang membebani hati kami yang belum terselesaikan dan kami kehilangan akal untuk bisa menyelesaikannya. Tetapi ketika kami membawanya kepadamu, Tuhan berjanji akan memberi kelegaan. Kami sangat percaya akan janji Tuhan ini. Oleh sebab itu kami hampiri Engkau Bapa, kami membawa seluruh permasalahan kami. Kami sangat percaya sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu yang sempurna kepada kami untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan juga akan selamatkan kami dari semua masalah-masalah. Lewat itu nama-Mu semakin dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sering bertemu dengan orang-orang yang umurnya sudah lanjut, 60, 70, bahkan ada yang 80 tahun. Mereka sering curhat bahwa mereka tidak bahagia. Karena apa? Tidak hanya karena kondisi kesehatannya. Masalah orang tua kan, kesehatan seringkali mengganggu aktivitasnya. Tetapi ada banyak harapan yang tidak terpenuhi. Harapan tentang anaknya, harapan tentang hal-hal yang dari muda diharapkannya, ternyata itu tidak tercapai. Harapan-harapan ini yang membuat mereka tidak bahagia karena berbeda dari yang diimpikan semula. Cuma pertanyaannya adalah, apakah nilai kehidupan seseorang baru ada ketika apa yang diharapkan semuanya tercapai? Tentu saja tidak. Dan orang-orang tua ini, kalau saya ajak sharing lebih lanjut, juga mengeluhkan bagaimana nanti kalau saya dipanggil Tuhan, apakah saya sudah seperti yang Tuhan inginkan? Bagaimana anak saya? Bagaimana cucu saya? Apakah hidup saya sudah bermakna sebagaimana Tuhan inginkan? Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana manusia bisa sampai pada titik ketika Tuhan panggil, maka itu adalah peristiwa yang bernilai, sebuah kematian yang bernilai, karena sepanjang hidupnya dia lalui dengan hal-hal yang bernilai juga, bermakna sebagaimana Tuhan rancang. Kita akan belajar dari Musa, bagaimana Musa sepanjang hidupnya dan akhir hidupnya, kematiannya punya nilai yang luar biasa. Kita akan membaca Ulangan pasal 34. Kalau kita belajar
Ulangan pasal 34 ini, kita akan menemukan beberapa fakta tentang Musa. Kita tahu bahwa Musa bertumbuh di istana Firaun. Berarti Musa ini mendapatkan pendidikan yang sangat baik di masa mudanya. Musa ini ada dalam status sosial yang luar biasa karena dia sebagai cucu Firaun yang diadopsi jadi cucu Firaun, dia menikmati semua kemewahan, semua fasilitas yang ada di istana. Tetapi ternyata yang membuat hidupnya bernilai bukan karena dia pernah tinggal di istana. Dia menjadi cucu angkatnya Firaun. Dia dapat pendidikan terbaik. Dia menikmati semua kemewahan itu. Tetapi karena Musa di akhir hidupnya disebut oleh Tuhan sebagai hambanya. Ayat 5, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang paling indah adalah karena Musa disebut sebagai hambanya Tuhan. Berarti sebagai miliknya Tuhan, sebagai orang yang spesial di mata Tuhan. Miliknya Tuhan. Musa bukan miliknya Firaun yang memberi kemewahan. Musa bukan miliknya sendiri. Orang yang punya latar belakang yang luar biasa, punya pendidikan tinggi. Tetapi Musa adalah miliknya Tuhan, hambanya Tuhan. Orang yang sudah melaksanakan pekerjaannya Tuhan. Orang yang sudah dengan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini sebuah kematian yang bernilai dalam hidup Musa. Saudara-saudara, kita semua punya banyak pengalaman dalam hidup ini. Mungkin kita tumbuh dalam latar belakang keluarga yang punya status sosial tinggi, yang punya status ekonomi yang tinggi. Kita hidup dalam banyak kemewahan, kita hidup dalam banyak kemudahan, kita sekolah di tempat yang bergengsi, pendidikan yang terbaik. Kita mencapai prestasi-prestasi yang baik dalam hidup ini. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kematian, kematian kita bernilai atau tidak? Apakah Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang setia. Engkau sudah mengerjakan bagianmu dengan baik. Engkau sudah melaksanakan semua perintahku dengan baik. Ketika kita mendapatkan penilaian yang dari Tuhan seperti ini, berarti ketika kita menyongsong kematian, itu adalah kematian yang bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca ayat 6 dan 7, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Musa mendapat anugerah istimewa ini di saat-saat menjelang ajal. Tidak ada yang tahu kubur Musa di mana, karena Tuhan sendiri yang berperkara. Dan di masa tuanya Tuhan pelihara hidupnya sedemikian rupa, sehingga ketika dia mati umur 120 tahun, matanya belum kabur. Berarti secara fisik Tuhan pelihara luar biasa. Ini adalah anugerah. Itu bukan hal yang normal dicapai oleh manusia seumur itu. Berarti ada anugerah Tuhan. Tuhan berperkara khusus. Tuhan memberi anugerah khusus. Ada banyak orang tua, opa, oma, kakek, nenek, mungkin ada yang ikut dengan program Raise and Guide malam hari ini. Mungkin risau dengan kesehatannya. Mungkin risau dengan anak cucunya. Mungkin risau dengan hal-hal yang membuatnya tidak bahagia. Tetapi ingat anugerah Tuhan dalam hidupmu.
dalam kelemahan fisikmu, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib sehingga engkau tetap kuat, tetap bisa beribadah. Seperti Musa, mungkin ada banyak kelemahan secara fisik tetapi matanya masih awas sampai dia umur 120 tahun. Ada hal-hal yang menyatakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan masih berlaku. Anugerah Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan di sisi kelemahan-kelemahan dan harapan-harapan yang tidak tercapai. Jadi jangan hanya fokus dengan hal-hal yang membuat kita kecewa, jangan hanya fokus pada harapan-harapan yang tidak tercapai, tetapi fokuslah pada anugerah Tuhan yang diberikan kepadamu. Terlebih di masa tuamu, engkau masih diberi kebaikan, diberi kemudahan, diberi hal-hal yang menunjukkan bahwa engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Ketika engkau beroleh anugerah Tuhan, fokus hatimu di situ. Engkau menyongsong kematian, menyadari bahwa hidupmu bernilai di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan selanjutnya ya, kalau kita lihat selanjutnya ayat 9 ya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara-saudara, bagi orang tua itu sebenarnya kan sangat bahagia kalau kita tahu ketika kita dipanggil Tuhan, kita meninggalkan warisan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita mewariskan sesuatu yang bernilai kekal kepada keturunan dan orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Musa mewariskan imannya. Musa mewariskan kepemimpinannya kepada Yosua yang sudah menyertai dia sekian lama. Dia memberkati Yosua dan memastikan Yosua siap untuk menggantikan dia memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Musa karena pernah berbuat salah, kena disiplin Tuhan, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat dari jauh. Makanya anugerah Tuhan tadi, walaupun sudah berumur 120 tahun, matanya masih awas. Tuhan masih beri kesempatan dia bisa melihat tanah perjanjian itu. Itu anugerah, padahal dia sudah berbuat salah kepada Tuhan. Tuhan disiplin dia. Dia masih bisa melihat, cuma tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Yosua disiapkan Musa untuk membawa umat Allah masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, kakek nenek atau opa oma saat ini, apa yang akan kau wariskan kepada anak cucumu? Para pemimpin, apa yang engkau wariskan kepada orang-orang yang engkau pimpin? Kematian yang bernilai senantiasa dikenang karena orang yang sudah dipanggil Tuhan mewariskan sesuatu yang baik, mewariskan sesuatu yang berdampak, mewariskan masa depan bagi orang yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, pergumulan terbesar bagi orang-orang yang berusia lanjut mestinya bukan sekedar kesehatan, bukan sekedar anak cucunya tidak seperti yang dia harapkan, tetapi memastikan kalau waktunya tiba Tuhan panggil, aku sudah mewariskan kehidupan yang jadi teladan. Aku sudah mewariskan imanku kepada anak cucuku. Aku sudah mewariskan kepemimpinan dengan baik. Sehingga pelayananku, pekerjaanku, dan keturunanku semuanya tetap ada di jalan Tuhan. Tetap ada dalam jalur berkat-Nya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara risau tentang waktu di mana Tuhan akan panggil. Karena saudara dalam keadaan sakit saat ini, saudara sedang dalam keadaan lemah, atau saudara berpikir karena aku sudah berumur sekian lama, sudah 70 tahun lebih, 80 lebih, bahkan ada yang sudah 90 tahun lebih. Dan risau tentang kematian, dan risau bagaimana dengan anak cucu.
yang aku tinggalkan, risau dengan pelayanan yang aku tinggalkan, risau dengan pekerjaan yang aku tinggalkan. Tetapi hari ini mari kita fokus. Apa kata Tuhan? Jadikan kematian, kalau toh itu menjemputmu, itu kematian yang bernilai. Sesuatu yang penuh dengan anugerah Tuhan dan menjadi kenangan yang indah bagi orang-orang yang engkau tinggalkan. Bapa di surga, kami bersyukur karena baik lahir maupun mati ada dalam kedaulatan-Mu. Dan kami bersyukur kalau dalam perjalanan hidup kami semua diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur sebagai hamba Tuhan, kami adalah milik Tuhan, bukan milik kami sendiri. Berarti ada sebuah kepastian bahwa hidup kami tidak akan kemana-mana. Ketika kami meninggalkan dunia ini, berarti kami kembali kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupanku. Bapa di surga, ajar kami semua, terutama bagi opa, oma, bagi kakek, nenek, yang sedang risau dengan kelemahan tubuhnya, risau dengan kesehatannya, dan merasa tidak bahagia karena keadaan anak cucunya tidak seperti yang diharapkan. Tetapi biarlah hari ini firman-Mu mengobarkan kembali harapan dan kebahagiaan sukacita di hatinya, karena mereka mengingat betapa banyak anugerah Tuhan sudah diberikan kepada mereka. Sesuatu yang baik, sesuatu yang melampaui kemampuan mereka untuk memilikinya, kemampuan mereka untuk mengerjakannya. Tuhan, pulihkan hatinya, tumbuhkan sukacita pengharapannya, supaya mereka boleh menjalani masa tuanya dengan sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Tuhan, tolong setiap orang tua untuk bisa mewariskan sesuatu yang baik, mewariskan imannya, mewariskan teladan hidupnya, mewariskan nilai-nilai yang benar, yang memancarkan nilai-nilai ilahi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati setiap orang tua dengan hikmat kebijaksanaan untuk bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan jalan Tuhan dalam nasihat kebenaran Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan di dalam seluruh keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang risau, sedang ada pergumulan apa saja, dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mau menolongmu, tidak ada masalah tidak bisa diselesaikan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hatiku siap